Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini insyaallah kita akan mengawali kajian dengan buku yang baru berjudul Khudh Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu minal kitab, dari Alkitab yaitu Al-Quran dan Sunnah. Buku ini ditulis oleh Muhammad bin Jamil Zainu. Status beliau yang tertulis di buku itu Al-Mudarris fi Daril Hadits bi Makkah Al-Mukarramah. Pengajar di lembaga pendidikan namanya Darul Hadits. Itu bukan kampus, bukan universitas ya. Lembaga Darul Hadits yang ada di kota Mekah Mukarramah. Dan di sampul buku ada tulisan yuwazza' majjanan, dibagikan gratis. Jadi Anda dapatnya gratis atau bayar? Gratis. Semua sudah dapat buku? Yang belum berapa? Kemarin baru, masya banyak. Masya Allah, masih banyak yang belum ya. Baik, insya Allah pekan depan sudah ada bukunya. Tayyib, buku ini isinya, coba kita lihat isinya. Di sini ada al-maudu' dan di sini ada as-sahifah, tema dan halaman. Yang pertama, kipas yang sana mati aja. Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Yang kedua, anwa'ut tauhid wa fawaiduh. Macam-macam tauhid dan manfaat dari tauhid. Berikutnya, syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal. Selanjutnya, mengenal syirik akbar, macam-macam syirik akbar, syirik asghar, macam-macam syirik asghar. Berikutnya berkaitan dengan masalah tawassul wa talabus syafa'ah, dan mencari syafaat. Berikutnya tentang jihad. Kemudian al-wala, berkaitan dengan masalah loyalitas. Kemudian terkait masalah hukum, berhukum dengan hukum Allah. Lalu selanjutnya kewajiban untuk beramal dengan Al-Quran dan hadis. Berikutnya pembahasan tentang sunnah dan bid'ah. Dan yang terakhir ad-du'aul mustajab, doa-doa yang mustajab. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dan jamaah bisa istiqomah mengikuti sampai akhir dari kajian buku ini. Metode yang digunakan oleh penulis adalah tanya jawab. Beliau sampaikan pertanyaan, lalu berikutnya nanti beliau akan berikan jawaban. Sehingga cukup memudahkan karena bentuknya bukan model paragraf, tapi bentuknya tanya jawab. Sebelum lebih jauh membahas buku ini, kita akan mengenal siapakah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal pada hari Jumat dan jenazahnya disolati di Masjidil Haram setelah salat Isya. Beliau dilahirkan pada tahun 1925 Masehi, bertepatan dengan 1344 Hijriah. Berarti sudah 100 tahun yang lalu.
Dan ketika beliau dilahirkan di kota Aleppo, Halab. Aleppo itu di mana? Suria, di negeri Suria. Ketika usia 10 tahun, beliau bergabung dengan madrasah namanya Darul Hufadz. Dan beliau belajar di sana selama kurang lebih 5 tahun dan menghafalkan Al-Quran. Setelah itu beliau mengikuti madrasah di daerah Aleppo namanya Al-Kulliyah Asy-Syar'iyyah At-Tajhiziyah. Dan ini di bawah badan wakaf. Di madrasah ini diajarkan aneka ilmu-ilmu syar'i dan ilmu umum al-asriyah. Lalu setelah itu Syekh mengikuti Darul Muallimin, sebuah lembaga pembelajaran namanya Darul Muallimin di daerah Aleppo. Dan beliau mengajar kurang lebih 29 tahun. Lalu beliau meninggalkan kegiatan di Aleppo dan mengajar di kota suci Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian beliau safar ke Yordan untuk berdakwah dan menjadi imam dan khatib serta pengajar Al-Quran di daerah Yordan. Pada tahun 1400, berarti 46 tahun yang lalu, beliau kembali lagi ke Mekah dan mengajar di Darul Hadis di kota Mekah. Dan itulah karir terakhir beliau hingga beliau wafat rahimahullahu ta'ala. Karya beliau cukup banyak, di antara yang sangat terkenal adalah kitab Khudh Aqidatak. Jadi beliau mengenyam pendidikan doktor enggak? Tidak, mungkin waktu itu belum ada ya. Untuk yang ada di sekitar Madinah, atau Madinah didirikan tahun berapa itu Madinah? Jadi beliau tidak mengenyam pendidikan sebagaimana pendidikan S1 pada umumnya, tapi beliau dari satu ma'had ke ma'had yang lain. Sekarang beliau punya cerita bagus ya. Kita akan sampaikan cerita ini jadi sebuah buku kecil, judulnya Kaifa Ihtadaitu, bagaimana saya bertobat. Ini nanti akan membahas tentang perjalanan beliau dari yang awalnya penganut Naqsyabandiyah dan aneka sekte sufi, kemudian beliau bertobat dan menjadi ahlu sunnah. Kaifa ihtadaitu ila tauhid. Jadi di sini beliau cerita, kuntu Naqsyabandiyan. Dulu aku adalah penganut aliran Naqsyabandiyah. Laqad kuntu mundu sigari akhdarat durusa wa hilaqid dzikri fil masajid. Dulu ketika saya masih kecil, saya sering menghadiri aneka kegiatan-kegiatan belajar dan aneka kegiatan dzikir yang ada di masjid. Waqad syahadani Syekhut Tariqah An-Naqsabandiyah fa akhadhani ila zawiyatil masjid. Dan salah satu di antara Syekh Tariqat Naqsabandiyah melihat aku, kemudian beliau Syekh ini menaruhku di salah satu sudut masjid. Wa bada'a yu'tini aurat at-tariqah Naqsabandiyah. Dan ketika saya ditaruh di sudut masjid itu, guru saya dari Naqsabandiyah banyak memberikan wirid-wirid ala Naqsabandiyah. Walakin li sighari sinni lam astati an aquma biha. Namun karena usiaku masih kecil, aku tidak bisa berdiskusi dengan orang ini. Namun aku menghadiri majelis-majelis bersama dengan kerabat-kerabatku di masjid. Wa astami'u ila ma yuraddidunahu min anasyid wa qasaid. Dan aku mendengar seringkali mereka mengulang-ulang aneka lagu-lagu dan nyanyian. Ya, sebagaimana pada umumnya sekte-sekte sufi. Nah, ketika disebutkan nama Syekh, nama guru Naqsabandiyah, kanu yusihuna bi sautin murtafi.
maka mereka meneriakkan dengan suara yang lebih lantang. Fayuz'ijuni hadzal saut al-mufaji'. Maka aku pun kaget ketika mendengarkan suara itu. Kok tiba-tiba teriak semuanya menyebutkan nama guru Naqsyabandiyah. Wa yusabbibu li ar-ru'b wal hala', dan itu membuat aku takut. Sehingga beliau punya pengalaman ketika masih kecil ikut kegiatan di masjid, lalu Naqsyabandiyah sedang nyanyi-nyanyi, begitu disebutkan nama syekhnya mereka teriak. Saat teriak beliau ini takut, kaget. Dan selanjutnya beliau juga bercerita tentang panjang lebar bagaimana pengalaman beliau ketika berada di Masjid Naqsyabandiyah. Lalu di sini beliau mulai mengenal tentang kenapa harus berpindah ke kegiatan kajian tauhid. Kaifa ihtadaitu ila tauhid? Bagaimana saya bisa mendapatkan hidayah untuk belajar tauhid? Beliau bercerita, kuntu aqra'u ala syaikhi sufi. Aku pernah membacakan sebuah hadis di hadapan guruku yang mengikuti paham sufi. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai Ibnu Abbas, kalau kamu meminta, maka memintalah kepada Allah. Dan kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Fa'ajabani syarhun Nawawi hina qal. Dan aku tertarik dengan penjelasan Imam An-Nawawi terhadap hadis ini ketika beliau menjelaskan, "Tsumma in kanatil hajatu li yas'aluha lam tajril 'adatu bijuryaniha ala aidi khalqihi qatalabil hidayah wal ilmi." Kata An-Nawawi, jika bentuk kebutuhannya yang diminta oleh hamba itu pada umumnya tidak mampu diwujudkan oleh makhluk, seperti minta hidayah, minta ilmu, kesembuhan dari orang yang sakit, mendapatkan kesehatan, sa'ala rabbahu dzalika, maka orang hanya boleh minta kepada Allah semata. Wa amma su'alul khalqi wa al-i'timadi alaihim famadmumun, sedangkan minta kepada makhluk dan terlalu bersandar kepada makhluk adalah tindakan yang tercela. Ini keterangan An-Nawawi. Dan gurunya menerima keterangan An-Nawawi. Faqultu li syekh, maka aku pun bertanya kepada guruku, guru sufi tadi, hadzal hadis, hadis ini, wa syarhuhu, dan berikut penjelasan An-Nawawi, yufidani adama jawazil isti'anah bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Hadis ini dan syarahnya An-Nawawi menunjukkan bahwa kita tidak boleh minta pertolongan kepada selain Allah untuk perkara yang tidak mampu diwujudkan oleh Allah. Untuk perkara yang tidak mampu diwujudkan oleh makhluk, hanya mampu diwujudkan oleh Allah. Faqala li, lalu Syekh itu mengatakan, bal tajuzu, yang benar boleh. Yang benar boleh. Qultu, lalu aku bertanya kepada guruku, wa mad dalil, terus apa dalilnya kalau itu boleh? Faghadiba Syekh, maka guru sufi ini pun marah. Wasaha qailan, lalu sambil teriak dia bilang, inna ammati taqulu ya Syekh Sa'ad, bibiku itu sering minta kepada Syekh Sa'ad. Fa'aqulu laha, maka aku tanya sama bibi, wahai bibi, apakah ketika anda minta kepada Syekh Sa'ad itu bisa memberikan manfaat bagi anda? Fataqulu, lalu bibi saya bilang, ad'uhu, aku sering berkali-kali minta kepada Syekh Sa'ad agar dia mintakan kepada Allah, fayushfini, dan dia menyembuhkanku. Faqultu lahu, maka Syekh Jamil Zainu mengatakan kepada gurunya, innaka rajulun alim qadaita umruka fi qiraatil kutub. Anda ini kan orang alim,
Anda menghabiskan umur Anda untuk membaca kitab-kitab, thumma ta'khudhu aqidataka min ammatika al-jahilah. Tapi Anda mengambil akidah dari bibi Anda yang enggak ngerti agama. Kok lucu? Anda sering mengkaji kitab, baca kitab, tapi giliran masalah akidah, dia berkiblat kepada bibinya yang enggak paham agama. Faqala li, maka Syekh Sufi ini mengatakan, indaka afkarun wahabiyah. Nah, kamu ini terpengaruh dengan pemikiran Wahabi. Wa kuntu la a'rifu syai'an 'anil wahabiyah. Pada waktu itu saya enggak kenal Wahabi itu apa. Illa ma asma'uhu minal masyayikh. Selain apa yang aku dengar dari para guru-guru sufi tadi. Ini pemikiran Wahabi. Fayaquluna, mereka selalu mengatakan, innahum mukhalifuna linnas. Sekte Wahabi itu menyalahi banyak orang. Tidak beriman kepada para wali, tidak beriman kepada karomah wali, dan tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah itu berulang ya. Cuman yang beda apa? Pelakunya. Dari dulu sampai sekarang sama modelnya kayak gini. Ila ghairi dzalika minat tuhamil katsira al-kadzibah, dan tuduhan-tuduhan yang banyak lainnya yang semuanya adalah dusta, allati la haqiqatalaha, yang itu tidak ada hakikatnya. Faqultu fi nafsi, maka aku pun batin setelah debat tadi ya. In kanatil wahabiyatu tu'minu bil isti'anati billahi wahdah. Kalau hanya Wahabiyah semata yang mereka mengimani orang hanya boleh minta pertolongan kepada Allah saja dan yang menyembunyikan hanya Allah saja, fayajibu an ata'arrafu 'alaiha. Aku harus tahu apa itu Wahabiyah. Akhirnya aku cari di mana kelompok yang disebut Wahabi ini di negara Suriah. Wa bahathtu an hadhil jamaah. Aku pun mencari kelompok Wahabiyah ini. Fahtadaitu ilaiha, dan aku mendapatkan informasi tentang kajian Wahabi. Kana lahum liqa'u masain kulla khamis. Mereka punya kajian setiap Kamis sore. Mempelajari tafsir, fikih, hadis, dan beberapa ilmu syar'i yang lainnya. Ingat, ini sebelum ada media massa, sebelum ada media elektronik ya. Saya ulang, mungkin sudah ada media massa, belum ada media elektronik. Seperti sekarang, tinggal connect internet, orang bisa tahu kajian A, kajian B. Sehingga saat itu beliau cari info di mana kajian yang katanya kelompok Wahabi itu. Ternyata mereka ada kajian rutin setiap Kamis sore. Fadhahabtu ilaihim bisuhbati auladi. Maka aku pun berangkat di majelis Wahabi tadi bersama anak-anakku. Berarti beliau baru mulai belajar setelah punya anak. Wa ba'du syabab al-mutsaqqaf, dan beberapa pemuda yang saya anggap dia orang terpercaya. Fadakhalna ghurfatan kabiratan. Lalu kami masuk di sebuah ruangan yang besar. Wa jalasna nantadhirud dars. Kami duduk nunggu kajian dimulai. Wa ba'da burhatin minaz zaman, setelah berselang beberapa waktu, dakhala syekh, baru masuk sang guru Syekh Wahabi ini. Fasallama alaina, beliau memberi salam kepada kami. Tsumma jalasa ala maq'adihi, kemudian beliau duduk di tempat duduknya. Walam yakum lahu ahad, dan tidak ada satupun di antara jamaah yang berdiri menyambut beliau. Faqultu fi nafsi, lalu aku batin, hadza syekh mutawadhi. Ini orang tawadhu sekali. La yuhibbul qiyam, tidak berdiri. Ya, karena beliau punya pengalaman di sufi jadi bisa membandingkan. Kalau di sufi dulu begitu syekhnya datang semuanya berdiri. Berdiri ya. Bukan mendatangi untuk salaman, cuman berdiri dalam rangka apa? Menghormati kehadiran syekh.
Tapi ini kok beda. Satu poin yang langsung didapatkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Wa bada'a Syekh darsahu biqaulihi, lalu Syekh memulai pelajarannya dengan menyampaikan muqaddimah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai akhir dari khutbah. Yang itu dibaca oleh Rasulullah mengawali khutbah. Thumma bada'a yatakallamu bil arabiyyatil al-fusha. Kemudian beliau menyampaikan kajian dengan bahasa Arab yang fasih. Wa yuridul ahadits, beliau bawakan aneka hadis. Lalu dijelaskan nilainya, apakah itu sahih ataukah tidak, termasuk penjelasan perawinya. Dan zaman dulu untuk bisa dapat itu ya, dia harus betul-betul pakai textbook. Sekarang kan tinggal googling aja ketemu. Misalnya kayak gini ya, saya membacakan biografi tentang Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, cukup googling saja, cepat dapat. Kalau dulu kan enggak, ke perpustakaan, lihat buku-bukunya, lihat di mana saya bisa menemukan itu. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Dan beliau bersalawat kepada Nabi SAW. Setiap kali beliau menyebut nama Nabi SAW. Wa fi khitamid dars, dan di akhir kajian, wujihat lahul as'ilah, ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Fakana yujibu 'alaiha bid-dalil, dan beliau kasih jawaban semuanya dari dalil, baik Al-Qur'an maupun sunnah. Wa yunakishu ba'dul hadirin, dan terkadang beliau berdebat, berdialog dengan sebagian peserta kajian. Fala yaruddu sa'ilan aw mutakalliman, dan beliau tidak bantah bagi mereka yang bertanya atau bagi mereka yang bicara. Wallahu a'lam, maksudnya mungkin ketika itu beliau fokus untuk berdialog dengan orang tadi. Tsumma qala fi akhir darsihi, kemudian di akhir dari pelajaran beliau mengatakan, alhamdulillah ala annana muslimun salafiyun, segala puji bagi Allah, kita dijadikan oleh Allah sebagai muslim salafi. Wa ba'dun nas, dan sebagian orang mengatakan innana wahabiyun, kita adalah wahabi. Fahadha tanabuzun bil alqab, itu adalah tuduhan dengan menggunakan gelar-gelar. Wa qad nahanallahu an hadza biqaulihi, padahal Allah Ta'ala telah melarang kita dalam firman-Nya, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberikan gelar yang kurang baik. Walamma intaha syaikhu min darsihi, ketika syekh sudah selesai pelajaran, kami pun keluar dan kami merasa heran dengan keilmuan beliau dan tawadhu beliau. Wa sami'tu ahad asy-syabab yaqul, ada salah satu di antara pemuda yang bareng dengan aku, dia komentar, hadza huwa syaikhul hakiki, inilah syekh yang sebenarnya. Wa min huna, dari sejak itu mulailah perjalananku untuk menuju tauhid yang murni dan mendakwahkannya serta menyebarkannya di tengah masyarakat, iqtidaan bi sayyidil bashar, dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la ahmadullah azza wa jalla, dan aku memuji Allah Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepadaku untuk mengikuti jalan ini. Wa ma kuntu li ahtadiya laula an hadani Allah, aku tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak ngasih petunjuk kepadaku. Walhamdulillahi awwalan wa akhira, segala puji bagi Allah, baik yang dulu maupun yang sekarang. Baik, Masya Allah. Jadi berawal dari kepo, terus gimana? Malah dapat hidayah. Dan banyak suasana seperti itu. Awalnya dari apa? Kepo. Begitu kepo, saya ingin tahu lebih dekat. Begitu ingin tahu lebih dekat, tertarik. Karena dakwah tauhid dan sunnah itu sejalan dengan fitrah. Dakwah tauhid dan sunnah sejalan dengan fitrah. Walhamdulillah. Baik, ini sedikit tentang biografi beliau
dan pengalaman beliau hingga beliau mendapatkan hidayah. Anda mungkin punya pengalaman yang beragam. Pengalaman sampai dapat hidayah dan merasa tenang dengan kajian yang isinya membahas tauhid dan sunnah. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala membagi hidayah. Ternyata rata-rata ada muqaddimahnya. Bar kesandung, tangi, mari. Terus makin sehat. Karena forum kajiannya lebih terarah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah semacam ini tetap berada di hati kita sampai mati. Istiqomah jadi muslim ahlu sunnah insyaallah ta'ala. Baik, kita langsung masuk ke muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Penulis membawakan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Atau kita baca dulu ya. Tafadhal. Ada teksnya. Kita akan baca muqaddimah ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Amma ba'du. Baik, kita coba detailkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat basmalah seperti yang kita kenal merupakan awalan dari surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirim kemana? Ke para raja. Pengantar itu ada dua. Pengantar ada dua. Satu, basmalah. Untuk pengantar yang bentuknya basmalah, ini dianjurkan jika yang dikirim atau yang ditulis bentuknya risalah. Yang kedua, pengantar yang bentuknya hamdalah. Untuk pengantar yang bentuknya hamdalah, ini digunakan jika yang mau disampaikan adalah khutbah. Apabila kita menulis risalah, maka kita awali dengan basmalah. Tapi kalau kita mau mengawali khutbah, maka kita awali dengan hamdalah. Selanjutnya, sunnah Nabi SAW adalah salah satu. Kalau risalah pakai basmalah, kalau khutbah pakai hamdalah. Nah, sekarang kitab. Untuk kitab, itu lebih dekat kepada risalah ataukah khutbah? Kitab itu lebih dekat kepada risalah ataukah khutbah? Ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan kitab itu lebih dekat kepada risalah. Dan ini seperti pendapatnya Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga dalam Sahih Bukhari tidak ada muqaddimah. Adanya bismillahirrahmanirrahim, langsung haddatsana fulan, qala haddatsana fulan bin fulan dan seterusnya. Itu dalam Sahih Bukhari. Apa hadis pertama dalam Sahih Bukhari? Apa hadis pertama dalam Sahih Bukhari? Innamal a'malu binniyat. Apa hadis terakhir dalam Sahih Bukhari?
kalimatani habibatani ilar rahman thaqilatani fil mizan khafifatani fil lisan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Imam Bukhari berpendapat bahwa kitab itu risalah. Ini pendapatnya Bukhari, salah satunya ya. Karena itu dalam Sahih Bukhari tidak ada muqaddimah. Adanya Bismillahirrahmanirrahim, lalu langsung masuk isi. Dan ada yang berpendapat kitab itu lebih dekat kepada khutbah. Dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim ada muqaddimah Sahih Muslim. Sehingga beliau berikan muqaddimah dengan membaca hamdalah sebagaimana muqaddimah khutbah. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini adalah masalah istihadi dan sifatnya hanya masalah afdaliyah. Mana yang lebih afdal. Selanjutnya, sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak disebutkan dalam dalil menggabungkan antara basmalah dengan khutbatul hajah. Meskipun kalaupun digabungkan tidak menyebabkan status kitab itu jadi hilang nilainya. Salah satu contohnya di sini, jika benar ini dua-duanya dari syekh, maka beliau menggabungkan antara basmalah dengan apa? Beliau gabungkan dengan basmalah dengan hamdalah atau dengan khutbatul hajah. Yang lebih tepat dipilih salah satu. Tayyib. Selanjutnya, dalam khutbah, pengantar khutbah, innal hamdalillah, isinya pujian untuk Allah. Kalimat ini pernah dibaca oleh Nabi SAW kepada siapa? Dimad al-Azdi. Datanglah seorang yang bernama Dimad al-Azdi masuk ke kota Mekah. Dan dia mendapatkan peringatan dari masyarakat Mekah. Wahai Dimad, hati-hati, jangan sampai kamu terpengaruh dengan Muhammad. Dia itu orang yang kena sihir, dia itu orang gila, dan aneka tuduhan-tuduhan yang lain. Setiap orang yang masuk ke kota Mekah dikasih peringatan oleh penduduk Mekah, jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Karena takutnya nanti Muhammad akan memberi pengaruh orang ini untuk masuk Islam. Salah satunya Dimad al-Azdi. Namun Dimad ini ahli ruqyah. Beliau ahli ruqyah, maka Dimad memberanikan diri untuk mendatangi Nabi SAW. Aku kan pintar ruqyah. Kalau memang Muhammad itu orang yang sakit, kesihir atau orang gila, nanti tak sembuhkan daripada bikin geger di masyarakat. Akhirnya berangkatlah Dimad menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu Dimad menyampaikan, wahai Muhammad, kata masyarakatmu, kamu ini kena sihir, kamu orang gila. Saya punya ruqyah, barangkali bermanfaat bagi kamu. Kemudian Rasulullah SAW mempersilahkan, silahkan. Dibacakan jambi-jambi ruqyahnya Dimad, Masya Allah. Seorang Nabi di ruqyah, Pak. Selesai Dimad al-Azdi membacakan ruqyah, kemudian Nabi SAW menyampaikan, sudah selesai Dimad, sekarang gantian. Baik. Lalu Nabi SAW yang memulai untuk menyampaikan sesuatu kepada Dimad. Yang beliau baca ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sampai akhir dari kalimat ini. Dimad merasa baru pertama kali mendengar. Masya Allah. Anda bisa lihat ya, walaupun mereka itu orang Arab, hidup di lingkungan Arab, tapi muqaddimah khutbah nggak pernah dengar. Karena non muslim, orang musyrikin. Sehingga baru pertama kali Dimad al-Azdi itu mendengar pengantar khutbah seperti ini. Akhirnya dia minta,
Tolong ulangi lagi. Diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dimat masuk Islam. Belawar dari apa? Mau maruqyah. Maka salah satu di antara keistimewaan khutbatul hajah itu bisa menyebabkan orang masuk Islam. Jadi kalau ketemu non muslim rungokno ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nek ra ngerti ya padha wae. Tayyib. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami. Kejahatan jiwa itu adalah kejahatan batin. Karena jiwa manusia punya keinginan untuk memerintahkan orang berbuat jahat. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu memerintahkan untuk berbuat jahat. Nafsu itu ada berapa? Nafsu ada 3. 1. Nafsu al-mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Panggilan sayang malaikat ketika mau mencabut nyawa orang mukmin ahlu sunnah dipanggil dengan kalimat wahai jiwa yang mutmainnah. Inilah nafsu yang terbaik. Yang kedua, nafsu yang kedua adalah nafsu lawwamah. La uqsimu wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan nafsu lawwamah. Yang ketiga, nafsu ammarah bisu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Ini di surat Yusuf. Ini ada di surat apa? Quran surat Al-Fajr. Nanti cari sendiri ayatnya ya. Nafsul lawamah ada di surat Al-Qiyamah. Ammaratun bisu ini ada di Quran surat Yusuf. Karena ada nafsu ammarah, maka orang terdorong untuk berbuat jahat. Karena ammarahnya ini ammarah bisu, suka memerintahkan asu. Baik. Lalu caranya gimana Pak untuk merawat 3 nafsu ini? 2 nafsu ini bisa kita arahkan menjadi terpuji, 1 nafsu kita batasi biar tidak dominan. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itulah jiwa yang baik, yang dia bisa merasakan ketenangan ketika bersama ibadah, ketika zikir kepada Allah. Maka jiwa seperti ini caranya, atau kalau bisa kita kembangkan, dikembangkan. Buat jiwa mutmainnah itu semakin berkembang. Caranya gimana Pak? Lakukan perbuatan yang bisa membuat jiwamu jadi tenang. Apa itu? Zikrullah. Allah Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Bukankah dengan zikrullah maka hati seorang hamba akan menjadi tenang. Sehingga semakin sering zikrullah, semakin sering melakukan ketaatan, nafsul mutmainnah meningkat. Berkembangnya nafsul mutmainnah, maka seseorang akan bisa menikmati kedekatan dia dengan Allah Ta'ala. Baik. Sehingga di sini untuk dikembangkan agar nafsul mutmainnah ini bisa berkembang dengan baik, perbanyak
Perbanyak apa? Zikrullah. Perbanyak zikrullah. Di mana kita bisa mendapatkan zikrullah? Kita bisa dapatkan zikrullah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah atau dengan hadir di majelis ilmu yang di situ peringatan Allah dibacakan. Ada Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika orang hadir di majelis zikrullah, maka turun as-sakinah, ketenangan. Dan dengan sebab adanya as-sakinah tadi akan menambah iman. Perbanyak zikrullah, di majelis zikrullah turun as-sakinah. Di majelis zikrullah akan turun apa? Turun as-sakinah. Apa manfaat as-sakinah? Adanya as-sakinah akan menambah iman. Ini akan menambah iman. As-sakinah bisa menambah iman. Allah berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman untuk menambah iman mereka di samping iman yang sudah mereka punya. Di surat Al-Fath. Anda silahkan nanti lihat di surat Al-Fath, di awal dari surat Al-Fath. Baik. Berikutnya nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Lawamah dari kata lama yalumu. Lama yalumu. Artinya mencela. Nafsul lawamah berarti nafsu yang suka mencela. Lawamah berarti dia suka mencela. Siapa yang dicela? Dirinya sendiri. Nafsu itu mengomentari dirinya sendiri, mencela dirinya sendiri. Itulah nafsul lawamah. Nah, nafsul lawamah itu ada dua. Ada nafsul lawamah yang terpuji. Nafsul lawamah yang terpuji. Nafsul lawamah yang terpuji itu dia mencela saat kita berbuat tercela. Berbuat jelek, maka nafsu itu akan berontak. Kamu kenapa melakukan kayak gini? Kamu melakukan seperti ini. Ini kan tidak boleh. Kamu kan tahu itu dilarang. Kamu tahu enggak kalau itu dosa? Dan seterusnya. Kadang diri kita mencela diri kita sendiri. Itu namanya nafsu lawamah. Jika dia mencela karena kita berbuat jelek, berarti nafsu lawamah yang terpuji ini hidup dengan baik. Sebaliknya, ada nafsu lawamah yang tercela. Nah, ada nafsu lawamah yang tercela. Lawamah yang tercela. Kapan itu terjadi? Ketika dia mencela dan mengomentari saat kita berbuat taat. Tuh kan, gara-gara kamu sholat jamaah, sampai kamu kehujanan. Coba tadi sholat di rumah, kan kamu nggak masuk angin. Tuh toh, gara-gara kamu kajian sampai bisnismu jadi gagal. Gara-gara ini, gara-gara ini. Kadang kita berbuat baik tapi ada komentar. Gara-gara kamu infak, sekarang saldomu jadi habis. Itu namanya nafsu lawamah. Pernah nggak Anda berbuat taat tiba-tiba jiwa ini seperti komentar? Kamu sih jangan terlalu berlebihan. Nah, jadi jiwa sendiri mengomentari dirinya. Nah, tinggal pertanyaannya, Anda mau buat mana yang dominan? Caranya gimana Pak biar ini bisa dominan? Kalau kita sering membiasakan diri dengan kebaikan, maka nafsul lawamah yang berkembang yang terpuji. Karena kebiasaan dia di situ. Kenapa kamu kok tadi tidak sholat jamaah? Kan, makanya kalau malam jangan ketiduran. Jangan ketiduran. Jangan malam-malam tidurnya. Sehingga dia dikasih celaan disebabkan karena tidak melakukan kebiasaan baik.
Itu nafsul lawamah dominan yang terpuji. Dan sebaliknya, kalau orang terbiasa dengan perbuatan yang tercela, maka nanti yang berkembang adalah nafsul lawamah yang tercela. Jadi ini tergantung dari kondisi pembiasaan masing-masing hamba. Baik. Nah, yang ketiga ini. Terus untuk mengendalikan ammarah bisu ini apa, Pak? Caranya, Pak? Ini kan selalu memerintahkan untuk berbuat jahat. Kalau yang ini serahkan kepada penciptanya. Serahkan kepada, tawakalkan kepada Allah. Dalam jiwa kita ada tindak jahat, ada sisipan jahat. Maka aku serahkan kejahatan jiwaku kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah yang memperbaikinya. Nah, salah satu di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma ati nafsi, gimana? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan untuk jiwaku, wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, orang kalau bisa seperti ini dengan maksimal, nafsul mutmainnah dikembangkan dengan banyak zikir, nafsul lawamah dikendalikan dengan cara pembiasaan, sedangkan nafsu ammarah diserahkan kepada zat yang menciptakannya. Mudah-mudahan nanti jiwanya jauh lebih baik. Nah, salah satu di antara doa Nabi SAW adalah beliau mohon kepada Allah Ta'ala, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan hal buruk terhadap amal perbuatan kami. Karena keburukan yang terjadi pada hamba itu lahir batin. Lahirnya adalah keburukan jiwa, batinnya keburukan amal. Saya ulang ya, batinnya keburukan jiwa, lahirnya keburukan amal. May yahdillah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, perhatikan di sini ada wa. Wa ini disebutkan dalam redaksi hadis. Maka sampai para ulama itu niteni, orang baca khutbatul hajah kok wanya ketinggalan, berarti tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah ada wanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu an la ilaha illallah, tapi wa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada wa-nya di situ. Ini pelajaran pertama saya dengar mungkin sekitar 2004 ya. Dari kajian Ustadz Didik Haryanto. Beliau menyampaikan dalam khutbatul hajah itu ada wa. Meninggalkan wa, meninggalkan sunnah. Yaitu wa di kalimat wa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi satu huruf penting. Satu huruf ini penting, jangan diremehkan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Amma ba'du, adapun setelahnya. Ini disebut dengan faslul khitab. Dan ulama beda pendapat, siapakah orang yang pertama kali mengatakan faslul khitab? Kenapa disebut faslul khitab? Karena dia sebagai pemisah yang misahkan antara muqaddimah dengan isi khutbah. Maka di bagian awal itu muqaddimah, di bagian akhir itu adalah isi dari khutbah. Dipisah dengan amma ba'du. Bisa juga dibaca wa ba'du. Bedanya apa Pak? Wa ba'du dan amma ba'du. Ya sama sebenarnya. Mau dibaca wa ba'du maupun dibaca amma ba'du, silahkan. Fahadhihi as'ilatun hammah. Kita baca terlebih dahulu. Tafadhal. Fahadhihi as'ilatun hammatun fil aqidati ajiba 'alaiha
ma'a dzikrid dalili minal qur'ani wal hadisi liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawab lianna aqidatat tauhidi asasu sa'adati al insani fid dunya wal akhirah. Wallahu as'alu ay yanfa'a biha al muslimina wa yaj'alaha khalisatallahi ta'ala. Muhammad bin Jamil Zainu. Baik. Muhammadun bin Jamil Zainu. Baik, pengantarnya enggak panjang ya. Beliau menyampaikan, amma ba'du. Tadi apa? Faslul khitab. Fungsinya faslul khitab itu apa? Faslul khitab. Fungsinya apa? Untuk memisahkan antara isi dengan pengantar. Fahadhihi as'ilatun, berikut ini adalah aneka pertanyaan. Hamatun, yang penting. Berikut ini adalah aneka pertanyaan penting fil akidah, dalam masalah akidah. Ujibu 'alaiha, aku berikan jawaban untuknya, untuk pertanyaan itu, ma'a dzikrid dalil, diiringi dengan menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, hadis. Liyatma'innal qari'u, agar para pembaca bisa semakin yakin ila sihhatil jawab, untuk meyakini kebenaran jawabannya. Lianna aqidatat tauhid, karena akidah tauhid adalah asasu sa'adatil insan, pondasi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Wallaha as'alu, lebih tepatnya dikasih harokat fathah. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah aku memohon. Ayyanfa'a bihal muslimin, agar Allah memberikan manfaat buku ini kepada kaum muslimin. Wa yaj'alaha khalisatan, dan Allah jadikan buku ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Muhammad bin Jamil Zainu. Jadi pengantarnya enggak rumit-rumit ya, cuman menceritakan isi buku ini seperti ini. Cukup sederhana, bagian dari ketawaduan beliau rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian di sini kita akan memasuki pertanyaan yang pertama. Kita baca terlebih dahulu satu bab, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Nah, tafadhal. Haqqullahi 'alal ibad. As-su'al al-awwal. Limadza khalaqana Allah? Al-jawab, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Wad-dalilu qauluhu ta'ala fi surati Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Haqqullah, yarhamkallah. Haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Ini bab yang pertama. Di sini ada sin, artinya soal. Jim artinya jawab. Bentuknya pertanyaan jawaban, nanti sekian puluh tanya jawab, selesai kitab ini. Limadza khalaqanallah, untuk apa Allah ciptakan kita? Bagian paling prinsip yang tidak boleh kita yakini adalah Allah menciptakan hanya untuk main-main. Ini bahaya, karena suudzon kepada Allah. Bagaimana mungkin zat yang maha bijaksana, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, tapi perbuatannya cuman main-main. Ini bertentangan dengan
kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dia adalah Zat Al-Hakim dan Dzul Hikmah yang memiliki kebijaksanaan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela bagi orang yang punya anggapan bahwa Allah menciptakan mereka karena main-main. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Insyaallah ayat yang sudah hafal ya. Dan sabda Nabi SAW, Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang menjadi kewajiban hamba adalah dia harus beribadah semata kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah kita paham akan hal ini, maka kita arahkan hidup kita untuk mewujudkan tanggung jawab itu, kewajiban itu yang merupakan hak Allah yang harus ditunaikan bagi semua hamba, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya fokus pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jumnya putus. Internetnya putus. Pakai tethering. Alhamdulillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka illa liya'budun. Liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ini menunjukkan bahwasanya jin itu ada. Manusia juga ada. Ada sebagian yang mengatakan jin itu tidak ada. Jin itu ya manusia, tapi manusia yang jahat. Dan ini keyakinan yang menyimpang. Jin itu ada walaupun tidak kelihatan. Lalu kenapa di sini jin disebutkan lebih awal? Bukan karena dia lebih mulia, tapi karena jin lebih dulu ada daripada manusia. Kemudian ayat ini dalil bahwasanya jin dan manusia itu punya tanggung jawab yang sama. Mereka punya kewajiban ibadah sebagaimana manusia juga punya kewajiban ibadah. Dan sebagai konsekuensinya sama-sama akan dihisab. Maka jin dihisab sebagaimana manusia juga dihisab. Kemudian tujuan jin itu diciptakan sama seperti manusia, yaitu beribadah kepadanya. Lalu apa sih makna liya'budun? Apa makna liya'budun? Apa makna liya'budun? Sebagian ulama mengatakan liya'budun maknanya adalah li'amurahum wa anhahum, agar aku berikan perintah dan larangan kepada mereka. Sehingga arti dari liya'budun adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Perintah yang paling tinggi adalah perintah untuk tauhid. Larangan yang paling keras adalah larangan untuk syirik. Karena itu sering didefinisikan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Itu tafsir bil mithal. Tafsir tapi pakai contoh. Apa makna liya'budun? Maknanya adalah mentauhidkan Allah. Itu tafsir dengan apa? Contoh. Meskipun yang lebih tepat makna dari kata liya'budun adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Karena kita beribadah dengan cara menjalankan perintah Allah yang memerintahkan kita dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mewujudkan kewajiban ini dan mengarahkan hidup kita untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan, illa liya'budun. Kemudian dalil yang lain adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu. Hak Allah yang menjadi kewajiban hamba adalah beribadah hanya kepadanya. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis siapa ini? Ini hadis siapa? Hah? Hadis siapa? Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa nama sahabat perawinya? Mu'ad bin Jabal. Ketika kapan? Mu'ad diberitahu seperti ini ketika kapan? Dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis seperti ini baru kita dengar setelah kita ngaji tauhid. Dulu enggak pernah. Walhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sering ngaji tauhid, hadis-hadis tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah bisa lebih banyak lagi kita dapatkan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, dan kami sarankan karena khut akidatak ini tipis dan cukup mudah saat penyajiannya, jadi minimal yang ingin kita arahkan adalah Anda bisa menghafal titik dalil. Nah, jadi misalnya, apa tujuan kamu diciptakan? Untuk beribadah. Dalilnya apa? Nah, itu tahu dia. Itulah muslim yang pembelajar. Gitu ya. Jadi alumni kajian Rabu pagi sudah dapat pelajaran akidah 12 semester. Karena kalau mau belajar serius ya yang kayak gini sambil dihafalkan. Oh, tujuan saya diciptakan ini, dalilnya ini. Kewajiban saya kepada Allah ini, dalilnya ini. Kalau bisa seperti itu, insya Allah lebih maksimal. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajiannya. Ada beberapa pertanyaan baik dari jamaah Rabu pagi di Masjid Al-Hidayah maupun dari ANB Channel. Yang pertama, kapan seseorang boleh menyampaikan ceramah agama di atas mimbar? Bolehkah selain Ustadz naik mimbar untuk menyampaikan ceramah agama dengan ilmu yang minim? Dikarenakan di lingkungannya hanya ada orang tersebut. Misalkan ceramah sebelum tarweh. Kapan seseorang boleh ceramah di atas mimbar sementara dia punya keterbatasan Quran, hafal 1000 hadis? Bukan syarat. Andaikan syaratnya demikian, di Indonesia tidak ada yang memenuhi di antara para pemberi kultum kecuali hanya sedikit saja. Selanjutnya gimana Pak? Anda sepanjang tahu sebuah kebenaran yang itu bisa disampaikan kepada masyarakat, silahkan sampaikan. Meskipun pakai catatan, silahkan. Ngambil misalnya tulisan di web A, web B, kemudian Anda bacakan di atas mimbar saat menjelang tarawih, silahkan. 1-2 ilmu yang Anda sampaikan kepada mereka, dan itu kemudian mereka membuat mereka jadi bisa paham, lalu bisa diamalkan dalam kehidupan nyata, insya Allah Anda turut mendapatkan pahalanya. Terutama misalnya Anda sampaikan fadail a'mal yang berdasarkan hadis sahih, atau tentang hukum-hukum tertentu berdasarkan hadis sahih, insya Allah Anda turut mendapatkan pahalanya.
Wallahu alam. Berikutnya Allah berfirman, innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Quran surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau. Dari ayat di atas, apa arti permainan dan sendau gurau tersebut? Apakah hanya kiasan? Saya bukakan di surat Al-Hadid ayat 20. Fokus semuanya dengan surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Sadarilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, kemudian hiasan, membanggakan di antara kalian, dan banyak-banyakan jumlah harta dan anak. Sudah? Ayat ini menjelaskan 4 fase yang dialami oleh manusia ketika mereka hidup di dunia. Fase yang pertama, la'ibun walahu. Isi dari hidup ini hanya bermain. Itulah fase anak-anak. Anak-anak bermain. Tiap hari yang dia pikirkan hanya main. Tiap hari hanya main dan main. Itulah fase anak-anak. Begitu mulai menginjak fase berikutnya, fase remaja. Yang dia pikirkan penampilan, zina. Dia berpikir bagaimana dia bisa tampil menawan, dia berpikir bagaimana dia bisa tampil cantik, tampil ini. Sehingga dia membanggakan zina. Fase berikutnya ketika dia sudah dewasa, sudah berkeluarga, dia bekerja, maka yang dia banggakan adalah dunia yang dia punya, baik karir atau usaha, sumber pendapatan atau tabungan. Wa tafakhurum bainakum, kalian saling membanggakan di antara kalian. Fase yang keempat adalah fase ketika orang menginjak usia tua. Di fase itu yang dibanggakan orang adalah dia punya anak banyak. Dia punya jaminan di hari tua, punya harta. Allah katakan wa takathurun fil amwali wal aulad. Sehingga dia merasa hari tuanya terjamin karena saya punya banyak anak yang akan merawat saya, yang bisa saya banggakan. Anak 1 jadi dokter, anak 2 jadi ASN, anak 3 kerja di mana lagi, anak keempat jadi pejabat dan seterusnya. Dia bangga dengan anaknya. Bapaknya memang sudah enggak punya jabatan, enggak punya status sosial. Daftar jadi RT enggak diterima, jadi takmir sudah enggak berlaku, di perusahaannya dia sudah resign atau dia sudah pensiun. Sehingga dia sudah enggak punya status sama sekali. Tapi kebanggaan berikutnya ada pada siapa? Anak. Ini kalau sudah tua. Dan seperti itulah kehidupan dunia. Namun semuanya mati. Begitu mati, hilang semua. Begitu mati, hilang semua. Apa yang akan dia bawa ketika dia mati? Apakah semua yang dia banggakan tadi mainan dibawa ke kuburan enggak? Tidak. Aku dhisik pas cilik senengane dolanan iki. Sesuk aku nek mati iki go ning kuburan ya. Digawakno bentik. Dulu saya waktu masih remaja, saya senang pakai baju seperti ini. Besok kalau saya mati, tolong bawakan ke kuburan. Ketika masih muda, sudah berkarya, saya punya perusahaan ini. Apakah itu semuanya akan dibawa ke kuburan? Tidak. Saat sudah tua juga sama. Saya punya anak ini. Apakah anakmu nanti ikut mendampingi kamu di kuburan? Tidak. Begitu kau mati, semuanya kau tinggalkan. Ketika semuanya sudah kau tinggalkan, sudah, kehidupan itu sudah usai. Dan kau tidak akan bisa mengambil kembali. Yang akan menemanimu hanya amal. Maka sekarang orang ngumpulin. Dari mulai kecil sampai tua ngumpulin. Waktu kecil ngumpulin mainan. Remaja ngumpulin koleksi remaja. Apa yang membuat remaja bahagia? Ketika sudah dewasa, berkeluarga, dia ngumpulin sebanyak-banyaknya harta.
Dia bangga dengan dirinya, bukan bangga dengan anaknya. Anaknya masih kecil-kecil ya. Di usia 30, 40 itu kan bangganya kepada siapa? Dirinya, bukan kepada anaknya. Karena anaknya masih kecil-kecil. Begitu sudah tua, bangganya bukan ke dirinya tapi ke anaknya. Itulah fase kehidupan. Mati, tinggal semua. Sudah selesai. Dan itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya kehidupan yang kayak gitu. Dari orang dulu sampai orang terakhir juga akan seperti itu. Nah tinggal yang kamu pikirkan, setelah kau mati kau mau ngapain. Jika kau berharap ada yang menemani kamu di alam kubur, maka jangan lupakan ya, untuk kau bisa memiliki amal yang bertahan pahalanya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, di luar Masjidil Haram banyak orang sholat, baik di emperan toko, emperan hotel, bahkan di dalam hotel. Apakah yang demikian sah sebagai makmum sholat jamaah imam Masjidil Haram? Di luar Masjidil Haram, di jalan, di toko, di hotel ya, ada banyak orang yang sholat. Kalau kita menggunakan persyaratan dalam mazhab Hambali, dan itu yang paling longgar dalam masalah menyambung jamaah, intinya adalah 1, bisa melihat, 2, bisa mendengar suara imam, 3, tidak ada penghalang yang tidak memungkinkan bagi orang untuk lewat. Kalau ada sungai, sehingga misalnya di sini masjid, kemudian pelataran penuh dengan orang, seberangnya ada sungai, itu di seberang ada orang sholat, ikuti yang di depan ini, nggak bisa. Kenapa? Ya, kamu kalau maju kan nyemplung. Sehingga ini sudah entitas yang berbeda, maka yang di sebelah sana sholatnya sendiri, beda dengan yang ada di sini. Nah, yang ada di hotel, di jalan, selama nyambung nggak ada masalah. Sehingga para ulama membolehkan bagi yang ada di hotel, dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Dan itu nyambung dengan yang ada di depannya, tidak masalah. Tapi Pak, yang ada di hotel kan di atas. Kalau di Sofa Tower itu di atas. Di Grand Zamzam juga di atas. Iya, tapi bisa melihat. Dan di bawahnya juga ada orang. Selama di bawahnya ada orang, maka hukum bawah dan atas sama. Tapi kalau di bawahnya nggak ada, kosong, di pelataran Masjidil Haram kosong. Sepi itu pas tanggal 1-2 Syawal. Sepi itu, pelataran Masjidil Haram kosong, sudah pada pulang. Awal-awal begitu selesai tawaf ifadhah haji, itu juga banyak yang kosong. Nah, dalam situasi seperti itu, sholat di hotel atau sholat di jalan tidak terhitung nyambung dengan yang ada di masjid. Sehingga nggak boleh, karena dia tidak bergabung dalam jamaah. Dia harus mendekat agar bisa mendapatkan satu tempat dengan imam. Minimal di pelataran Masjidil Haram. Kalau di pelataran Masjidil Haram yang itu bagian dari Masjidil Haram, walaupun di depannya nggak ada shaf, tidak masalah. Karena selama satu tempat dengan imam, sama-sama di satu masjid, depannya ada maupun tidak ada, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, meskipun yang paling afdal apa? Yang paling afdal mendekat. Yang terakhir Ustaz, apakah hukum sholat tahajud di rumah setelah ikut tarawih di masjid? Lalu bagaimana jika kita sudah sholat witir? Apakah hukum sholat tahajud setelah kita melaksanakan sholat tarawih di masjid? Lalu bagaimana jika kita ikut sampai sholat witir selesai? Hukum tahajud selesai sholat tarawih diperbolehkan oleh jamahir ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan syibhul ijma', hampir ijma' bahwa seperti ini diperbolehkan. Karena terdapat hadis diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah sholat 13 rakaat,
kemudian beliau witir, wa yusalli rak'ataini ba'dal witri. Dan Nabi SAW salat 2 rakaat setelah witir. Sehingga walaupun sudah selesai witir, diperbolehkan untuk nambah salat lagi. Maka witir bukan penghalang untuk salat. Apakah boleh lebih dari 13, Pak? Jawabannya boleh. Karena yang pendapat yang benar mengenai qiyamul lail itu tidak ada batas rakaat maksimal. Boleh lebih dari 13, sekian puluh, 23 kali, 20 sekian kali silahkan, yang penting kan ganjil. Selanjutnya tentang selesai witir di masjid, kemudian mau sholat lagi di malam hari. Dalam hal ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, jika yang bersangkutan sudah punya niat saat berjamaah di masjid, nanti malam saya akan tahajud. Sehingga dia sudah punya rencana ya. Saat dia sholat tarawih di masjid, dia sudah punya rencana, nanti malam akan tahajud. Untuk kondisi ini, dianjurkan agar ikut bersama imam sampai selesai. Namun saat imam witir, dia nambahi 1 rakaat. Dia ikut witir bersama imam, imam salam, langsung dia bangkit, nambahi 1 rakaat. Sehingga terhitung belum witir. Karena dia telah menambahkan witir bersama imam 1 rakaat. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Kafi, bahwa bagi mereka yang ketika ikut sholat tarawih bersama imam dan dia punya niat untuk tahajud, dianjurkan saat imam witir dia tambahi 1. Dan kesimpulan Ibnu Qudamah ini adalah kompromi dari 3 hadis. Hadis yang pertama hadis Abu Dzar, riwayat Tirmidzi, di mana Nabi SAW mengatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang ikut jamaah bersama imam sampai selesai, maka dicatat untuknya seperti salat semalam suntuk. Hadis yang kedua juga riwayat Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailah. Tidak boleh ada witir, tidak boleh ada 2 witir dalam semalam. Maka saat witir bersama imam dijadikan bukan witir, dengan nambahi 1. Hadis yang ketiga riwayat Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat terakhir kalian di waktu malam adalah witir. Biar kita bisa mengamalkan hadis 1 dan 2, maka ikuti jamaah bersama imam sampai selesai. Biar kita bisa mengamalkan hadis ketiga, maka Anda saat sudah dapat 1 rakaat bersama imam, witir 3 rakaat ya, Anda dapat witir bersama imam, tambahi 1 sehingga jadi genep, dan nanti bisa witir lagi di akhir malam. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Kafi. Jika sudah punya niat sejak tarawih bersama imam. Tapi kalau dia nggak punya niat, sehingga saat sholat tarawih di awal malam, ya niatnya memang tarawih saja dan nggak ada niat untuk tahajud lagi, maka tidak perlu melakukan seperti ini. Kemudian kondisi yang kedua, bagi mereka yang nggak punya niat, terus dia bangun di akhir malam, kemudian mau tahajud, padahal tadi sudah witir, apa yang harus dilakukan? At-Tirmidzi rahimahullah menyebutkan ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, jika mau tahajud, maka sholat 1 rakaat dengan niat menggenapkan sholat yang dia kerjakan witir di awal malam tadi. Sudah? Dan ini pendapat Ishaq bin Rahuyah dan sebagian ulama salaf. Artinya pendapat ini muktabar, karena termasuk di antara pendapat para ulama di masa silam. Sehingga sholat 1 rakaat ini niatnya menggenapkan sholat witir yang sudah dia kerjakan di awal malam.
Pendapat yang kedua, dia bisa langsung sholat tanpa harus menggenapkan. Sehingga langsung 2-2-2, tapi tidak boleh ada witir lagi. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, yang bersangkutan tidak perlu melakukan penggenapan dan tidak perlu sholat witir karena tidak ada 2 witir dalam semalam. Dan yang kedua ini pendapat jumhur ulama. Dan wallahu alam, dari 2 pendapat ini yang lebih sahih adalah pendapat jumhur. Baik, mudah-mudahan ini menjelaskan, karena pertanyaan ini paling sering terjadi, terutama yang pertama adalah terkait khilaf boleh enggak sholat tahajud pasca tarawih, dan itu pendapat jamahir ulama, hukumnya boleh. Yang kedua mengenai teknis, tadi kita sudah berikan rincian ya, dibedakan antara yang sudah punya niat dan belum punya niat. Yang kedua bagi yang bangun di akhir malam dan dia tadi belum menggenapkan witirnya, maka ada 2 pendapat ulama terkait bagaimana cara sholat tambahan pasca tarawih. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.